Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat, jumpa lagi di segmen Sabaran Sahur bareng Ansor. Pada kesempatan kali ini, sahabat, kita akan membahas amalan-amalan utama di bulan puasa. Berbicara mengenai amalan-amalan utama yang ada di bulan puasa, tentu hal ini erat hubungannya dengan prinsip keagamaan, khususnya agama Islam, bahwa orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, para kiai-kiai telah mewejang kita untuk menyajikan agama ini dengan bahagia. Apa yang saya katakan sebentar lagi ini mungkin sudah menjadi pengetahuan yang sangat maklum dan masyhur di kalangan kita, bahwa prinsip-prinsip keagamaan yang diajarkan para kiai itu memang membahagiakan. Bertolak dari sebuah makalah kiai, panjenenganipun Syekhona Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, yang kemudian menelurkan kita seolah-olah diajak untuk flashback ke masa lalu. Para wali songo yang telah mengajarkan kita tentang bagaimana beragama tetapi tidak mengusik apa yang sudah ada, yang kemudian dinamakan dengan ats-tsaqafah, kebudayaan, yang akhirnya menimbulkan sebuah hal bernama al-hadharah atau peradaban. Mbah Mus, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, beliau menuturkan apa sih yang dinamakan dengan ulama, apa sih yang dinamakan dengan kiai, yaitu alladzina yanzuruna al-ummata bi'ainir rahmah. Beliau-beliaulah yang memandang umat dengan pandangan-pandangan kasih sayang, pandangan-pandangan yang penuh cinta kasih. Maknanya begitu luas. Dan ini senada dengan apa yang ada di dalam agama kita. Apa itu? Yaitu basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan kebahagiaan, kabar gembira, wala tunaffiru. Janganlah malah justru membuat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit. Prinsip-prinsip ini kemudian akan mengalir sedemikian rupa menjadi sebuah pedoman beragama yang penuh cinta kasih, toleran, tawazun, tasamuh, ta'adul. Dan inilah amalan-amalan utama yang ada di dalam bulan puasa. Kira-kira ada sekitar 10 hal yang ingin saya utarakan di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah antara yang pertama dengan yang kedua ini senada ya, bahwa ada ungkapan la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahur wa ajjalu al-fitrah. La tazalu ummati bi khairin. Umatku ini, kata Nabi Muhammad SAW, selalu melanggengkan yang namanya kebaikan. Ma akharu as-sahura, selagi mereka mengakhirkan sahur, wa ajjalu al-fitrah, dan mensegerakan untuk berbuka puasa.
Ini amalan yang pertama dan yang kedua. Jadi berbicara mengenai sahur, itu seharusnya sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Hal ini selain menjadi suplai tenaga kita ketika di siang hari, ini juga tidak asal-asalan ya. Artinya sahur diakhirkan itu memang selayaknya waktu imsak belum berakhir. Dan yang kedua, di antara amalan-amalan utama di dalam bulan puasa adalah wa'ajjalu al-fitra, mensegerakan untuk berbuka puasa. Yang ketiga, termasuk amalan-amalan di bulan puasa adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Redaksinya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dham'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Atau yang masyhur biasanya diajarkan kepada anak-anak kita di rumah dengan redaksi yang sangat sederhana, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini amalan utama yang ketiga. Dan amalan yang keempat adalah mandi besar. Mandi besar ini tentu dari yang namanya junub, haid, nifas. Mengapa disunahkan untuk mandi besar? Karena sebelum melaksanakan puasa, seharusnya kita sudah bersih dari segalanya. Karena dikhawatirkan jika nanti ketika sudah masuk waktu-waktu penting puasa, dikhawatirkan ketika mandi nanti ada hal-hal yang masuk di dalam anggota tubuh kita yang menyebabkan kita menjadi batal di dalam melaksanakan puasa. Amalan yang kelima adalah menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Amalan ini sungguh sederhana sebenarnya. Bagaimana kita menjaga diri dari berkata-kata yang tidak baik, apalagi yang sampai sehingga menimbulkan dosa, bahkan sampai menyakiti orang lain. Tentu hal ini akan mereduksi pahala kita di dalam melaksanakan puasa. Kemudian amalan yang keenam, termasuk amalan-amalan utama di dalam melaksanakan puasa adalah menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah-hikmah puasa. Kendati ini mungkin tidak membatalkan puasa, sahabat. Tetapi tentu hikmah-hikmah puasa nanti akan lambat laun akan berkurang. Mengapa demikian? Karena katakanlah satu contoh saja. Puasa memang setidaknya menghindarkan diri dari yang namanya makan dan minum. Tetapi jika makan dan minum ini ketika kita berpuasa sampai berlebihan, sampai israf ya. Israf itu berlebih-lebihan. Karena definisi israf sendiri itu al-israfu la yusta'malu illa fil maksiati. Berlebih-lebihan itu tidak digunakan kecuali di dalam melaksanakan kemaksiatan. Jadi nanti hal-hal yang kita lakukan ketika katakanlah tadi berlebih-lebihan di dalam makan, seolah-olah balas dendam ya, sehari penuh tidak makan dan minum. Ketika hendak berbuka puasa, ternyata di situ banyak sekali hidangannya, ada es cincau, ada es teh, ada kopi, ada bakwan, ada gorengan, ada ayam, dan seterusnya, sampai kita bersendawa yang berlebihan. Jika demikian nanti imbasnya juga banyak. Satu, mungkin karena perut kita secara medis itu sehari nggak makan, seharusnya makannya sederhana saja. Secara medis juga tidak baik, dan hikmah puasa itu juga terkurangi.
Dan hikmah atau amalan-amalan utama di dalam bulan puasa yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah. Sudah tidak ada perdebatan lagi mengenai sedekah, sahabat ya. Jadi memang sedekah itu menolak bala, apalagi dilaksanakan di bulan puasa. Hal-hal yang sunnah di bulan puasa itu berpahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang biasa kita lakukan itu menjadi hal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada istilah yang mungkin ini tidak bisa dikatakan sebagai dalil gitu ya. Bahwa amalan sunnah ketika di luar puasa, jika dilakukan di bulan puasa itu pahalanya seperti hal-hal yang wajib ketika di luar puasa. Ini kearifan-kearifan yang pernah Al-Fakir temui ketika dulu mengenyam di pendidikan pondok pesantren. Jadi sedekah tadi bentuk-bentuknya macam-macam. Ada kalanya sedekah itu berupa senyuman saja, karena jelas ya, tabassumuka li akhika sedekah, atau senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ada yang sedekah berupa memberikan takjil kepada para musafir di perjalanan, yang kayaknya hari ini sudah menjadi gerakan kolektif oleh sahabat-sahabat kita. Di Ansor Banser itu saya lihat kemarin ada sebuah program Banser Goes to Masjid ya. Jadi Banser-Banser pergi ke masjid, baik itu untuk membersihkan masjid atau memberikan takjil-takjil yang ada di masjid-masjid. Bahkan sahabat, ada sebuah masjid yang memang sedari sebelum puasa itu sudah memberikan pengumuman, masjid ini menyediakan takjil gratis selama bulan puasa, full. Ada juga masjid yang menyediakan takjil dan sahur. Betapa memang bulan puasa itu menjadi ladang kita memanen pahala, memanen kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya sahabat ketika di bulan Syawal kita akan meraih kemenangan bersama-sama. Yang kedelapan sahabat, di antara sunnah-sunnah yang paling utama di bulan puasa adalah beriktikaf di masjid. Tentu iktikaf ini memang ada niatnya. Jadi nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tentu dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun jika kita berhadapan dengan yang namanya kewajiban di rumah tangga kita atau diri kita pribadi sebagai manusia, kita mengamalkan sunnah tapi meninggalkan kewajiban juga tidak baik tentunya. Jadi iktikaf ini memang sunnah, tetapi tentu kita lihat koridor-koridornya. Amalan yang ke-9 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini jelas ya Pak ya. Jika malam hari kita melaksanakan yang namanya tadarus Al-Quran, tentu dengan penggunaan volume toa yang sudah menjadi aturan oleh pemerintah, sehingga ini juga tidak mengganggu oleh masyarakat sekitar, karena kita ini manusia, tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan, maka sudah selayaknya kita juga menghormati yang sedang tidak melaksanakan bulan Ramadan. Tapi percayalah bahwa Ramadan adalah keberkahan bagi kita semuanya. Tentu jangan sampai kita mencederai nilai-nilai yang baik di dalam Ramadan itu sendiri. Dan yang terakhir sahabat, termasuk amalan-amalan sunnah yang paling utama di bulan puasa adalah konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini konsisten atau istiqomah di dalam menjalankan ibadah atau nilai ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita ketika Ramadan untuk berbuat yang semestinya. Apa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan
tentunya harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai nanti setelah Ramadan, asalnya Ramadan kita begitu disiplin dan rajin, tapi setelah Ramadan kita meninggalkan itu semuanya, ya tidak. Artinya nilai dari konsisten atau istiqomah itu kan jelas ya. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan ini adalah 10 amalan-amalan sunnah yang paling utama di bulan puasa. Semoga apa yang Al-Fakir sajikan di hadapan sahabat-sahabat sekalian bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.